Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Milantika Azara. Saya dari Prodi PGSD A2. Di sini saya akan membacakan hasil analisis saya mengenai bab 1 sampai bab 5. Langsung saja bab 1 yaitu konsep dasar lahirnya pendidikan lingkungan sosial dan budaya teknologi. Pendidikan lingkungan sosial budaya dan teknologi itu muncul karena dalam realita kehidupan sehari-hari dijumpai kompleksitas masalah kealaman masalah sosial dan masalah yang ditimbulkan dari efek ilmu dan teknologi yang disebut PLSTB. Nah, PLSTB ini merupakan studi, maksudnya telaah terhadap masalah-masalah kealaman sosial. Jadi sejauh ini para ilmuwan sepakat bahwa semua ilmu lahir dari ilmu filsafat, dari hasil pemikiran manusia yang menyeluruh, mendasar, dan juga spekulatif. Berupa filsafat itu terlahir ada 3 rumpun ilmu, yaitu 1. Ilmu-ilmu kealaman, 2. Ilmu-ilmu sosial, dan 3. Ilmu-ilmu budaya. Ruang lingkup pendidikan lingkungan sosial dan budaya teknologi. Jadi PLSBT ini yaitu mata kuliah yang mengkaji permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan lingkungan sosial budaya dan juga teknologi. Jadi karena itu PLSTB ini bukanlah mata kuliah yang disiplin ilmu yang lebih menekankan kepada pengembangan ilmu secara akademik, melainkan yaitu berusaha mengkaji masalah-masalah kemasyarakatan dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu. Jadi kita untuk melihat lebih dekat pada hakikat PLSTB ini, yaitu ada rinciannya. 1. Pendidikan, 2. Lingkungan, 3. Sosial, 4. Budaya, dan yang kelima yaitu teknologi. Nah, ada tujuan pendidikan lingkungan sosial dan budaya teknologi. Ada beberapa tujuan, yaitu 1. Meningkatkan kesadaran diri selaku makhluk Tuhan dalam pendekatan diri kepadanya melalui hubungan sesama manusia dan juga lingkungan sekitar. 2. Meningkatkan kesadaran diri selaku makhluk sosial budaya yang tidak terpisah dari alam sekitar. Dan 3. yaitu meningkatkan kesadaran kita terhadap lingkungan dan mengembangkan kehidupan yang selaras, serasi, dan juga seimbang dengan lingkungan hidup. Yaitu selanjutnya pendekatan dan metode dan juga pemecahan pendidikan lingkungan sosial dan juga budaya teknologi. Jadi macam-macam pendekatan pemecahan masalahnya, yaitu 1. Pendekatan interdisipliner, 2. Pendekatan multidisipliner, 3. Pendekatan transdisipliner, dan yang keempat pendekatan cross-disipliner. Nah, metode pemecahan masalah dari sekian banyak metode atau cara kerja yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah itu ada 3 metode. Yang 1 adalah metode riset, 2 metode pemecahan masalah, dan 3 metode induktif. Selanjutnya bab 3, pendidikan sosial dan budaya di lingkungan sekolah dasar. Pendidikan adalah usaha sadar oleh orang dewasa terhadap perkembangan jasmani dan juga rohani untuk menumbuhkan dan membentuk pronatalitas yang utuh dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di masyarakat. Nah, pendidikan sosial ini juga usaha sadar oleh seseorang peserta didik terhadap anak untuk mempengaruhi dan mengarahkan proses sosial. Metode pendekatan dan cakupan dalam pendidikan sosial di sekolah dasar. Nah, ada metode pendidikan sosial, ada 2, yaitu
Metode langsung dan tidak langsung. 1. Metode langsung. Metode ini mengadakan hubungan langsung secara pribadi dan kekeluargaan dengan individu-individu yang bersangkutan. Dan yang kedua yaitu metode tidak langsung. Metode ini mengadakan hubungan secara tidak langsung kepada individu atau masyarakat yang menjadi sasaran. Nah, selanjutnya cakupan dalam pendidikan sosial di sekolah dasar. Dalam lingkungan masyarakat, kita harus bisa hidup untuk bersikap, yaitu sikap toleransi, solidaritas sosial, saling menghargai, dan juga tolong menolong. Nah, sikap sosial siswa di sekolah dasar gimana? Sikap spiritual yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang beriman dan bertakwa, dan sikap sosial yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan juga bertanggung jawab. Nah, ada masalah sosial di sekolah dasar. Itu sekolah ini adalah tempat untuk siswa-siswi menempuh pendidikan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Ada beberapa masalah sosial di sekolah, itu seperti 1. Kesulitan dalam persahabatan, 2. Kesulitan dalam mencari teman, 3. Merasa terasing dalam aktivitas kelompok, dan 4. Kesulitan dalam menyesuaikan diri dalam kelompoknya. Bab 4. Nilai dan moral dalam lingkungan sekolah dasar. Kedudukan nilai dalam sekolah dasar. Nilai adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan, yang pantas, yang berharga, yang mempengaruhi perilaku sosial dari orang yang memiliki nilai itu. Nah, peran hukum dalam masyarakat. Jadi pengertian hukum dulu. Hukum merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat, dan hukum juga memiliki pengertian yang bermacam-macam, tergantung dari tempat dan waktu di mana hukum tersebut berlaku. Dan ini peran moral di lingkungan siswa sekolah dasar. Menyangkut moral bidang kehidupan manusia dinilai dari itu baik buruknya perbuatan perilaku manusia. Dan selanjutnya peran nilai dalam pembentukan karakter siswa di sekolah dasar. Nah, jadi karakter itu adalah keseluruhan di posisi kodrati dan di posisi yang telah dikuasai secara stabil, yang mendefinisikan seorang individu dalam keseluruhan tata perilaku psikisnya, yang menjadikannya tipikal dalam cara berpikir dan juga bertindak. Baiklah, yang terakhir yaitu bab 5, interaksi sosial, kelompok sosial, masyarakat, dan juga komunitas. Interaksi adalah proses di mana orang-orang berkomunikasi, saling mempengaruhi dalam pikiran dan juga tindakan. Nah, bentuk interaksi disosiatif yaitu 1. Persaingan atau competition, 2. Controversial, 3. Pertentangan atau konflik. Di sini ada juga sosialisasi, yaitu proses di mana seorang anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Pada tahap sosialisasi, interaksi seorang anak biasanya terbatas pada sejumlah kecil orang lain, biasanya anggota keluarga, terutama ayah dan juga ibu. Pola sosialisasi pada dasarnya kita mengenal 2 pola, yaitu pola yang represif dan juga pola partipatoris. Bab 2, kedudukan manusia sebagai makhluk individu dan juga sosial. Jadi manusia sebagai makhluk individu yaitu berarti makhluk individual yang tidak dapat dibagi-bagikan unsur kepribadiannya. Selanjutnya adalah perasaan. Titik perasaan selalu bersifat subjektif dan tidak pernah objektif. Oleh karena itu, sangatlah sulit untuk mencari referensinya. Dan jiwa manusia merupakan satu kesatuan dengan raganya. Terus selanjutnya melakukan aktivitas atau kegiatan. Dalam perkembangannya, manusia sebagai makhluk
individu tidak hanya bermakna kesatuan jiwa dan raga, akan tetapi menjadi pribadi yang khas dengan corak kepribadiannya, termasuk kemampuan kecakapannya, yaitu manusia yang senantiasa hidup dengan manusia lain. Maksudnya itu masyarakat, sekelompok masyarakat. Pertama itu disebut adalah keluarga, dan keluarga ini merupakan lingkungan yang pertama dan paling utama. Dan superego merupakan komponen moral kepribadian yang terkait dengan standar dan juga norma masyarakat mengenai baik dan buruk, benar dan juga salah. Nah, selanjutnya pengembangan potensi manusia. Dalam mengembangkan potensi yang ada pada manusia bisa dilakukan dengan berbagai pendekatan, yaitu pendekatan fungsional dan juga sosial. Nah, pendekatan fungsional potensi manusia perlu dibina dan dibimbing agar lebih diarahkan sejalan dengan hakikat kejadiannya. Dan yang kedua yaitu pendekatan sosial. Manusia pada konsep Anas lebih ditekankan pada statusnya sebagai makhluk sosial. Baiklah teman-teman yang telah menonton video dari saya mengenai analisis dari bab 1 sampai bab 5. Bila ada kata-kata yang mungkin salah atau kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.